Didukung oleh Top Coffee susu gula aren Tubruk. Pengen lagi. Top enaknya. Jelang Pilpres 2024, persaingan semakin memanas antara tiga pasangan calon presiden. Ketiga kubu saling berkompetisi dalam menyatakan optimisme mereka untuk meraih kemenangan dalam satu putaran. Lalu apakah paslon menang satu putaran di Pilpres 2024 itu mitos atau fakta yang bisa terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan 4 narasumber. Ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Ketua Majelis Pertimbangan P3 Roma Hurmuzi, dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya ingin ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau dari hitung-hitungan ini memangnya mungkin begitu Mas bisa terjadi satu putaran, atau jangan-jangan ini hanya mitos atau mimpi para pasangan calon? Dalam pengalaman kita 2009 kita menyaksikan 3 pasang maju, tetapi Pak SBY, Pak Budiono bisa menang satu putaran. Tetapi kalau kita melihat data pada saat itu, memang sangat memungkinkan buat pasangan tersebut menang satu putaran. Kita survei awal Mei 2009, saat itu Pak SBY Budiono mendapatkan perolehan 71%. Sampai waktu itu Pak JK sambil bercanda bilang, kenapa nggak 100% sekalian? Tetapi datanya memang saat itu 71%, 3 bulan sebelum pemilu 2009. Per bulan pasangan ini turun 3%, tetapi pas menjelang pemilu, 1 minggu sebelum 8 Juli 2009, beliau masih mendapatkan 62%, hasil akhir 60,82%. Jadi masih memungkinkan, asal terkoreksinya minimal. Nah, kalau di 2024 ini, survei yang kami lakukan bersama lembaga lain juga menemukan pola yang sama. Kita punya survei yang sangat rutin, dan kita menemukan belum pernah satupun capres yang mendapatkan 40%. Bahkan satu naik itu diikuti dengan penurunan capres yang lain. Itu pola yang kita temukan. Terakhir 36% Prabowo Gibran, 34% Ganjar Mahfud, 24% Anies Baswedan Muhaimin. Itu survei pertengahan Oktober. Jadi ada penurunan Pak Prabowo, ada peningkatan Mas Anies, dan ada stagnasi Mas Ganjar. Jadi tidak ada yang mendapatkan 40%. Jadi saya tidak tahu datanya dari mana sehingga muncul persepsi seolah-olah 2024 bisa dibuat satu putaran. Mungkin sulit begitu ya Mas ya? Kalau kita lihat perkembangan ke depan bisa jadi, tetapi pola per hari ini mengatakan sulit terjadi satu putaran. Oke, sulit untuk satu putaran. Saya ingin ke Mas Jazilul begitu, kalau dikatakan kemarin kan bahwa bisa satu putaran, ini basis datanya apa dari ucapan Gus Imin ini? Pertama tentu kita menggunakan basis data sesuai dengan apa yang ada di survei di internal kami ataupun survei-survei yang beredar. Memang survei internal berapa hasilnya memangnya Mas Jazilul? Dari survei internal yang dilakukan. Untuk survei internal tentu tidak akan kami publikasikan, karena ini bagian dari cara kami untuk menyusun strategi pemenangan berdasarkan pemetaan daerah sekaligus pemetaan isu. Yang jelas bahwa disampaikan oleh Pak Burhan tadi memang, dan itu disampaikan oleh Pak Muhaimin juga, pada hari ini memang rata-rata dari pasangan paslon itu terjadi elektoral yang hampir rata di antara 30-30. Namun melihat kondisi yang ada dan isu yang ada, maka Gus Muhaimin melihat pasangan Amin punya potensi untuk menang satu putaran. Oke. Kenapa kita anggap punya potensi? Karena memang dari yang semula pasangan Amin ini dianggap sangat kecil, bahkan hanya tidak sampai 2 digit, kita sudah melampaui dan mengejar bahkan bersama-sama dengan pasangan yang lain. Baik. Mas Jazilul, pemetaan daerah dan pemetaan isu. Pemetaan isu ini pemetaan isu apa saja yang kemudian berpengaruh begitu terhadap Amin?
Pertama cukup mengagetkan bahwa bukan isu ya, narasi koalisi perubahan itu ternyata disambut cukup luar biasa yang terjadi di bawah. Memang paham, kita semua paham bahwa kita memiliki lawan atau rival yang sangat kuat, sehingga Gus Muhaimin menyampaikan makan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri kita imbangi. Itu artinya memang rival yang ada kita nggak bisa remehkan. Namun memang saya berharap, pasangan Amin berharap rival yang seperti Goliat ini akan bersikap netral. Karena apapun kekuasaan atau pasangan yang sekarang disupport oleh kekuasaan itu memang cenderung untuk tidak netral. Nah, namun jika memang narasi perubahan yang kami hembuskan ini, dan saya berharap semua masyarakat civil society juga ikut mengawal jalannya pemilu secara baik. Karena apa? Karena kami meyakini ini akan terjadi tindakan yang kurang netral dari rival-rival yang ada. Mari kita selamatkan Pilpres ini dengan menggunakan kamera. Kita Amin ini tidak punya perangkat apapun kecuali perangkat rakyat, perangkat massa yang saat ini memang zaman serba terbuka, maka kami akan gunakan kamera saja. Baik. Saya berharap Pak Jejareng ingin gunakan kameramu untuk menyelamatkan Pilpres 2024. Karena narasi perubahan awal memang mendapatkan banyak tantangan dan kendala. Namun akhirnya kita bisa mengejar. Baik, saya ingin ke Mas Romi. Mas Romi, di survei indikator per tanggal 23 Oktober begitu ya, itu ada salah satu yang disebutkan basis P3 ketika ditanya begitu, Gibran Cawapres Prabowo 46,9% mengatakan setuju. Apakah artinya ini pendukung P3 masih bisa berubah pikiran meskipun memilih partai yang mana, tetapi calonnya yang mana begitu? Bagaimana kemudian untuk khususnya Jawa Tengah ini dari strategi dari P3 sendiri dan dari koalisi ini sendiri? Ya, setiap partai politik pada dasarnya kan tidak ada yang mampu menyulitkan barisannya 100% ya, karena Pilpres dengan pileg itu sesuatu yang tidak selalu sejalan. Kita tahu persis bagaimana Pak SBY di tahun 2004 diusung oleh partai yang jumlahnya sangat sedikit, ternyata mendapatkan keunggulan berlipat-lipat dari jumlah perolehan partai pengusung gitu. Sehingga memang ketika kita hari ini berhadapan dengan situasi di mana pemilih belum semuanya tahu partai apa bahkan yang mengusung calon-calon presiden dan wakil presiden itu, maka yang muncul sebenarnya adalah publisitas atau popularitas dari para calon presiden dan wakil presiden. Bagi P3 sendiri, setelah ditetapkannya DCT, maka seluruh Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan diinstruksikan untuk menggelar pembekalan calon anggota legislatif, berikut diberikan surat penugasan untuk dua hal. Pertama untuk pemenangan Pileg dan yang kedua untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Dan ketika kita berbicara pemenangan ini, maka yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan di semua tingkatan adalah sosialisasi tentang Ganjar dan Mahfud ini, siapa mereka, apa visi dan misinya, bagaimana sejarah kita kemudian mengusungnya, dan apa pertaliannya dengan P3, seberapa erat kelahiran Pak Mahfud yang berangkat di tahun 99 sebagai Menteri Pertahanan dari Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian berlanjut sebagai hari ini salah satu wakil Nahdien yang ada di pentas nasional. Itu yang kemudian kita mintakan agar para caleg mensosialisasikan baik di dalam pertemuan-pertemuan tatap muka maupun melalui alat-alat peraga kampanye. Sehingga memang kita menginstruksikan untuk pemasangan ini berbasis pada kearifan lokal. Contoh misalnya kemarin di Madura ada caleg kita yang memasang gambar hanya Pak Mahfud, yang kemudian itu muncul di banyak berita, cukup viral, dan itu memang karena basis kearifan lokalnya Pak Mahfud memang orang Madura. Jadi kalau kemudian juga, Mas Romi, orang Madura maju satu-satunya, masa orang Madura tidak memilih dia? Itu salah satu basis kearifan lokal. Mas Romi tadi sempat dikatakan trennya begitu ya oleh Mas Burhan, terutama untuk Ganjar dan Mahfud ini stagnan begitu. Nah, ini kan juga sempat terlontar bisa satu putaran begitu. Apa kemudian ada kekhawatiran saat ini melihat trennya untuk Ganjar dan Mahfud ini stagnan? Saya tidak melihat Ganjar Mahfud stagnan ya, karena
survei yang dilakukan setelah pengumuman calon ini kan belum ada yang publikasinya cukup masif dan meyakinkan gitu ya. Karena yang dilakukan lebih ke survei-survei on the spot, kemudian menggunakan telepon yang pendek-pendek. Kita belum mendapatkan survei yang utuh tentang hal ini dan kita juga belum bisa memastikan bahwa para sampel yang dipetik itu memang mewakili masyarakat yang tahu. Karena belum tentu mereka tahu bahwa pasangan calon ini sudah pasti. Karena butuh waktu untuk transmisi publikasi dari pasangan calon presiden dan wakil presiden ini. Kemudian yang kedua, kita lihat yang pasti bahwa pengumuman Prabowo Gibran itu memang menuai gelombang negatif dari netizen. 89% suara netizen di pengumuman Mahkamah Konstitusi negatif, dan tidak ada satupun pakar hukum yang membenarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita juga akan menunggu besok putusan MK yang kita harapkan seheroik pidato pembukaan Pak Jimli sebagai ketuanya. Dan kita juga menangkap banyak budayawan tokoh masyarakat yang bersuara cukup keras. Katakanlah Gusmus yang mengatakan ada Republik Rasa Kerajaan, ada Pak Gunawan Muhammad yang menangis dan menitikkan air mata, ada Profesor Ikrar Nusabakti. Ketika seorang budayawan dan akademisi di sebuah negara itu menyuarakan keprihatinan, maka mungkin Mas Viva bisa menanggapi ini juga, Mas Viva. Sejak putusan MK hingga saat ini kita lihat banyak isu yang menghantui pasangan Anda begitu. Bagaimana kemudian strategi Anda untuk hal ini begitu? Kalau apalagi kita sedang menantikan hari Senin esok ada putusan dari MK juga begitu. Nah ini bagaimana Mas Viva? Sesuai dengan Undang-Undang MK menyatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Final dalam pengertian telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak diputuskan dan itu tidak ada upaya hukum lain yang dapat merubah atau merevisi putusan itu. Itu final, mengikat dalam pengertian bukan hanya berlaku kepada para pihak, tapi berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan melihat putusan dari MK itu, tapi menurut saya prinsip dari MK itu tidak akan merubah putusan dari Mahkamah Konstitusi. Biar nanti kita akan lihat. Tapi banyak sentimen negatif terhadap putusan MK ini terhadap pasangan Anda. Ya, sementara ini kita melihat beberapa media menyuarakan tidak baik, ya. Tapi kan bisa kita antisipasi, kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemahaman dari putusan Mahkamah Konstitusi itu. Kan kita mengetahui, Mbak, proses kampanye digital, kemudian hal-hal yang menyuarakan tentang kampanye negatif, kemudian diamplifikasi dan segala macam untuk mengambil opini publik, itu menjadi tetapi tidak bentuknya hanya kampanye, kekecewaan juga tadi seperti dikatakan Mas Romi, banyak kekecewaan yang dituangkan oleh para tokoh-tokoh juga begitu. Ya, itu menjadi bagian dari strategi kampanye politik pihak yang lain, dan kita terima, ini kan masih beberapa bulan lagi. Biar nanti masyarakat akan menilai, yang penting nanti kan itu adalah ramai di media sosial, tapi menjadi bagian penting juga untuk kita antisipasi, dan di dalam beberapa periode ke depan kita akan melakukan survei internal pasca putusan MK ini, kita lihat tentang elektabilitas dari seluruh pasangan calon. Yang jelaskan dari pasangan calon ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran, itu kita punya harapan. Mengapa Mas Gibran? Karena akan bisa menambah nilai elektoral dan bisa menambah kinerja dari pemerintah, itu bisa memberikan efek Jokowi kepada Mas Gibran dan itu bisa menambah nilai elektoral. Tapi jadi efek Jokowi juga diharapkan bisa menambah begitu ya. Baik. Hal-hal yang menyangkut tentang strategi pemimpinan itu nanti akan kita lihat kemudian. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya juga ingin menghadirkan, ini ada informasi terkait Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Surabaya yang hari ini mengatakan bahwa partai dan pendukung Ganjar Mahfud harus waspada dengan isu Orba Reborn. Kita lihat cuplikannya. Apa yang kamu perjuangan itu sudah lebih baik dengan Mama, walaupun perjuangannya itu sama beratnya seperti yang Mama lakukan dulu. Betul. Tadi kan dibilang ini orde baru reborn katanya. Wah, ya. Kalimat itu milenial. Wah, ya kan?
Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini. Tadi kita sudah menyimak juga begitu ya, ada pernyataan dari Puan Maharani dan juga tadi sempat disinggung oleh Mas Viva terkait dengan Jokowi Effect. Memang seberapa besar kemudian dampaknya. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan. Karena dari yang saya pelajari, dari kepemimpinan kita itu selalu sudah sampai SMP, ganti pemimpin, balik lagi ke TK lagi, balik lagi ke SD lagi. Selalu dimulai, sehingga selalu dimulai dari nol. Ya kalau mau pemilu, anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggak apa-apa. Yang paling penting, Bapak Ibu jangan beli kipas itu. Ngipasin. Atau ibu-ibu beli kompor, manas-manasin. Udah lah, kita ini saya lihat sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perbedaan itu biasa. Beda pilihan biasa gitu loh. Yang milih semuanya kan rakyat. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bapak seganteng apapun kalau rakyat nggak seneng, gimana? Bapak senengnya yang diso-diso kayak saya gini. Gimana? Ini pilihan rakyat. Dan persaingan dalam kompetisi dalam pemilu biasa-biasa. Baik, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo dan sebelumnya juga tadi ada pernyataan dari Puan Maharani. Saya ingin ke Mas Burhan. Kalau Puan tadi sempat mengatakan waspada dengan isu Orba Reborn, terus kemudian kalau kita dengarkan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan jangan ngipas-ngipasi, kemudian juga tadi dikatakan biar nanti rakyat yang memilih, seganteng apapun kalau nggak senang gimana, jangan-jangan rakyat senangnya yang deso kayak saya, katanya begitu kan Mas Burhan. Nah ini kalau Mas Burhan menilai ucapan ini sebenarnya menyasar untuk siapa dan kemudian akankah berdampak signifikan pada pasangan tertentu begitu? Ya kalau kita baca ya, read between the line, sepertinya memang ada pertarungan narasi antara keluarga istana, keluarga Presiden Jokowi dengan PD Perjuangan. Dan itu terutama sejak MK mengabulkan gugatan uji materi nomor 90. Jadi terlihat sekali bahwa PD Perjuangan, Mas Ganjar dan Mahfud MD sekarang justru angin-anginnya lebih dekat ke oposisi ketimbang ke partai pemerintah. Nah ini menarik buat saya ya, karena kalau misalnya kita lihat terjadi semacam pergeseran antara tiga kubu, maka yang akan mendapatkan keuntungan itu adalah Amin. Jadi datanya begitu. Jadi kita menemukan pola di mana ketika Mas Gibran menjadi capres itu sedikit mengambil basis Mas Ganjar, dan kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi bencana ya kalau misalnya basis Mas Ganjar di Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur diambil oleh Prabowo Gibran, tetapi basis lama Pak Prabowo pindah ke Anies Baswedan karena profil dan sikap politik basis Pak Prabowo yang lama itu cenderung kritis untuk tidak menyebut anti Presiden Jokowi, dan ketika Gibran menjadi pendamping Pak Prabowo ada ongkos elektoral yang harus dibayar. Jadi dalam simulasi survei yang kami rilis pasca MK itu kita temukan Zakia dalam simulasi perseorangan capres 3 nama elektabilitas Pak Prabowo lebih tinggi ketimbang ketika simulasi pasangan. Jadi ada beberapa basis Pak Prabowo di Jawa Barat, di Banten, di Sumatera, termasuk konstituen Gerindra, kemudian PAN, Demokrat yang pindah ke Anies Baswedan. Suara Anies naik 2% dalam simulasi pasangan. Nah, untungnya ya migrasi ini diikuti oleh pendatang baru dari Mas Ganjar. Jadi ini menarik memang karena kita pengen melihat pola, ini kan surveinya sampai tanggal 20 Oktober ya, kita tidak tahu setelah penetapan pasangan oleh KPU apakah ada perubahan atau tidak, tetapi saya setuju pertarungan menjadi lebih kompetitif, tidak hanya antara Prabowo dengan Ganjar, tetapi Anies pun bisa menciptakan kejutan, dan kita akan melihat siapa yang bisa masuk di putaran kedua. Saya kira itu salah satu langkah awal untuk memenangkan Pilpres 2024.
Oke, jadi memang harus hati-hati juga begitu ya kepada pasangan calon Ganjar Mahfud karena ternyata efeknya dari apa yang dikatakan Puan ataupun juga khususnya Presiden Joko Widodo malah mendatangkan keuntungan untuk pasangan Amin begitu ya. Nah Mas Romi bahkan dalam survei yang sama itu kalau tidak salah ditanyakan seperti ini. Seandainya memang Presiden cawe-cawe, seandainya cawe-cawe siapa yang akan dipilih oleh Presiden begitu. Nah ini banyak kemudian persepsi masyarakat yang mengatakan Prabowo dan Gibran. Prabowo 38,4% dan Gibran 33,1%. Betul begitu ya Mas Burhan ya. Ini ya salah satu survei dari indikator begitu ya. Ini bagaimana Mas Romi? Ini kan biar dikatakan masih kader PDIP juga tetapi kok tidak mendatangkan keuntungan untuk PDIP sendiri? Maksudnya yang masih kader PDIP itu siapa? Presiden Jokowi? Oh, Presiden Jokowi. Iya dong, masyarakat kan akan lebih mudah melihat Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sebagai ayahnya Gibran dibanding dengan Pak Jokowi sebagai kader PDIP. Karena wajah PDIP-nya Pak Jokowi kan nggak kelihatan, tapi kalau wajah Gibran kan mirip dengan Pak Jokowi. Jadi sesederhana itu saja sebenarnya. Dan tanda-tanda kehadiran Pak Jokowi dan kebersamaannya dengan Gibran itu kan jauh lebih sering intensitasnya ketimbang bersama dengan PDIP. Sehingga wajar kalau kemudian masyarakat menilai bahwa Pak Jokowi akan ke Gibran. Itulah kenapa di dalam beberapa kesempatan saya katakan pertarungan 2024 adalah Jokowi versus Jokowi dalam konteks bahwa Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan lawan Jokowi sebagai bapaknya Gibran. Tetapi nalar dan akal sehat kita pasti akan mengatakan bahwa Pak Jokowi akan pasti mendukung Prabowo Gibran karena di situ ada anaknya, dan itulah kenapa kemudian politik dinasti menjadi persoalan. Itulah kenapa kemudian para pendekar-pendekar demokrasi turun gunung untuk berurun tangan. Itulah kenapa kemudian budayawan-budayawan meneriakkan keresahan. Jadi ini hal yang saya kira ke depan itu yang kita coba untuk mengawani rakyat, untuk mencoba menyatu bersama hati rakyat, untuk merasakan apa yang mereka sampaikan. Saya seminggu yang lalu turun ke Kali Klawing di Purbalingga dan menanyakan langsung kepada mereka. Bahasa mereka satu, mosok negara diuntal Pak, masa negara mau dimakan sendiri. Jadi kalimat-kalimat orang kecil seperti inilah yang kemudian kita rasakan dan kemudian kita teruskan sebagai sebuah kesadaran kolektif di tingkat nasional. Bahwa memang ada persoalan dengan demokrasi kita di dalam Pilpres ini. Dan itulah kenapa saya menyerukan, marilah kita membasiskan pilihan presiden besok itu pada hati nurani, sehingga rakyat bisa memilih dengan jernih bahwa memang ada pasangan yang memang mengandung persoalan untuk perjalanan demokrasi bangsa Mas ini. Viva mungkin bisa Ini menanggapi begitu, ini kan sangat kental sekali isu politik dinasti, belum lagi kemudian dikatakan nepotisme seperti itu. Mas Viva mungkin ingin menanggapi juga? Sistem demokrasi itu tidak ada politik dinasti. Politik dinasti itu didasarkan kepada sistem reproduksi kekuasaan, berdasarkan kepada darah dan warisan, keturunan. Tetapi dalam sistem demokrasi itu bukan penunjukan, election. Rakyat yang menentukan. Seorang anak raja ketika masuk dalam sistem demokrasi berdasarkan kepada pemilihan, itu belum tentu juga jadi. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat yang menentukan. Jadi siapapun itu boleh untuk memilih dan dipilih, mencalonkan dan dicalonkan. Narasi-narasi yang negatif tentang politik dinasti dalam sistem demokrasi itu kan kontradiksi interimis secara yuridis. Tapi itu selalu digaungkan bahwa ini adalah bagian dari sistem demokrasi yang tidak ada politik dinastinya. Semuanya memakai sistem pemilihan. Yang pertama ya. Yang kedua, narasi-narasi yang negatif juga dimunculkan kembali, mulai dari pelanggaran HAM, kemudian Orde Baru kembali, rebound, gitu, dan beberapa narasi-narasi negatif yang untuk menegasikan elektabilitas Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini namanya pertarungan digital yang ada di media sosial, di udara, dan ini menjadi bagian yang penting juga untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik terhadap bagaimana masing-masing kandidat itu membuat narasi yang berupa bisa kampanye negatif, bisa kampanye hitam, dan itu pengaruhnya adalah bagaimana mempengaruhi massa untuk menegasikan terhadap eksistensi dan figur tertentu. Oleh karena itu, yang kita harapkan bahwa masyarakat harus lebih cerdas, lebih paham, punya kesadaran politik yang tinggi dan menjadi bagian dari kebutuhan terhadap sistem demokrasi itu menghadirkan sistem civil society yang juga menjadi kontrol terhadap proses-proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini agar pemilu ini fair, jurdil, aman, nyaman, berkualitas dan berintegritas.
Baik, saya ingin tahu kalau dari Mas Jazilul sendiri bagaimana dengan isu-isu yang ada saat ini, mulai dari isu dikatakan dinasti politik, kemudian juga dikatakan nepotisme. Nah ini bagi Amin sendiri seperti apa isu-isu yang saat ini ada dan tampaknya juga semakin berkembang dan memanas begitu ya? Saya pikir itu bukan isu, memang fakta hari ini. Memang Orde Baru rebound seperti disampaikan oleh Mbak Puan. Jadi setuju Karena begitu apa, ya? Mbak Prabowo itu adalah salah satu yang menikmati ketika itu. Orde Baru itu bahasa umumnya, bahasa sederhananya itu KKN kembali lagi, kira-kira begitu, dan simbolnya ada di Pak Prabowo karena waktu itu Pak Prabowo lah yang satu-satunya sampai hari ini bagian dari Orde Baru. Nah, oleh sebab itu jangan diulangi lagi, kata Pak Jokowi, jangan ke SD lagi. Pasangan Pak Prabowo yang ada ini menunjukkan kembali ke orde yang lama, orde SD. Padahal harusnya sudah kuliah S2, S3. Loh ini tiba-tiba kembali lagi ke taman kanak-kanak. Dan kenapa Mbak Puan sampaikan itu? Karena Orde Baru, KKN itu yang menjadi korban nyatanya adalah Partai PDI Perjuangan. Dan sampai menumpahkan darah di kantornya. Saya yakin itu trauma itu masih pendek kok. Dan itu Indonesia harus diingatkan, itu alarm menurut saya apa disampaikan oleh Mbak Puan itu alarm di mana KKN muncul lagi dan sekarang bersimbiosis dengan kekuatan yang sesungguhnya dilahirkan oleh Mbak Puan juga, Pak Jokowi ini. Nah oleh sebab itu jangan mengulangi politik Indonesia kembali ke era taman kanak-kanak. Menurut saya saatnya kita sadar, makanya kita menyampaikan konsep perubahan, narasi perubahan untuk naik kelas, untuk naik tingkat, magister lah minimal, meskipun belum doktoral. Jangan Mbak Viva diajak lagi kita sekolah di taman kanak-kanak. Dan Pak Prabowo itu simbol Orde Baru loh, jangan dilupakan. Prabowo apapun simbol Orde Baru. Oke, baik. Pak Jazilul, sayangnya memang waktu kita terbatas. Mungkin kita bisa kembali melanjutkan perbincangan ini di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih ke Pak Jazilul Fawait, Pak Viva Yoga Mauladi, Mas Roma Hurmuzi, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.